Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kami dari kelompok 8 matematika dan kami di sini ada di SDN 07 Nenek Agung Padi. Pada kesempatan kali ini kami ingin mewawancarai terkait permasalahan pembelajaran matematika khususnya di sekolah dasar. Di sini saya sendiri Anandia Nabila Rizky dan adik teman saya Sintiawan Maju. Ini saya Aisyah Fazilnya. Oke, jangan lupa saksikan video kami. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya Ibu izin untuk mewawancarai Ibu. Kami dari mahasiswa PGSD FKIP UHAMKA semester 5 ingin mewawancarai permasalahan pembelajaran matematika di SDN 07 ini, Bu. Sebelumnya izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Saya Anandia Nabila Rizky dan teman saya Anissa Safazania, saya Sintiawan Maju. Ya, Bu, untuk kali ini mungkin saya ingin mengenal gitu Ibu, sejauh mana Ibu mengajar di SDN, dan boleh Ibu memperkenalkan diri dari pengajar kelas berapa dan nama Ibu siapa? Oke, ya baik. Terima kasih kakak-kakak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih sudah memberikan kesempatan untuk mengadakan interview ya soal pembelajaran di SD Nenek Agung 07. Perkenalkan, saya Budian, Ibu Din Purnamasari, mengajar kelas 2 SD. Tahun ini mengajar kelas 2 kebetulan, biasanya saya kelas tinggi. Tahun ini kelas 2. Lalu di sini saya kalau udah mengajar sudah lama ya, kurang lebih 18 tahun. Karena dari honor. Dan pengangkatannya alhamdulillah di sini juga. Alhamdulillah ya, Bu, berarti udah lama untuk mengajar di kelas 2 ini dan khususnya di SD ini gitu. Kalau kelas 2-nya sih baru Ya, biasanya kelas tinggi ya. Ya. Lalu bagaimana pandangan Ibu terhadap penerapan pendekatan deep learning ini? Apakah dalam pembelajaran matematika sudah diterapkan, Bu, di kelas 2? Ya, untuk pendekatan deep learning ini kan kita juga pendekatannya masih tergolong baru disampaikan ya ke guru-guru, baru ada pelatihan beberapa guru. Jadi ya positif sih, bagus, pendekatannya sebenarnya bagus. Dan untuk kami terutama di kelas 2 tahun ini sih insya Allah sudah mulai diterapkan, memang diterapkan, tapi masih dalam tahap baru diterapkan, baru mulai diterapkan. Seperti itu. Selanjutnya menurut Ibu, apakah Ibu sudah merancang gitu ya untuk pembelajaran agar si siswanya ini paham gitu konsepnya secara mendalam? Biasanya kan kalau misalkan matematika itu menghafal rumus ya. Nah, bagaimana Ibu menerapkan hal tersebut gitu untuk anaknya tidak menghafal secara rumus saja maupun secara konsepnya saja gitu? Ya, untuk pembelajaran deep learning ini kan memang harus konsep ya. Kita tanamkan konsep, bukan hanya hafalan, agar pembelajarannya itu dia menyenangkan, bermakna. Ya, kita merancangnya sih dengan cara metodenya biasanya sih mungkin metodenya menggunakan proyek PJBL. Iya, pembelajaran berbasis proyek itu, atau ya kita kaitkan saja dengan sehari-hari. Memang ada pembelajarannya juga sih kalau di matematika kelas 2 kan lebih ke soal cerita, kita hubungkan dengan sehari-hari aja. Jadi konsepnya dirancang ya pasti kita rancang sudah buat dengan dikaitkan dengan proyek seperti itu. Mudah-mudahan sih bisa sampai itu deep learningnya bermakna, menyenangkan, dan berkesadaran. Lalu sumber belajar apa yang Ibu gunakan atau bahan seperti apa yang untuk mendukung pembelajaran deep learning dalam matematika di kelas 2 ini, Bu? Kalau bahan pembelajarannya biasanya memang kita buku ya, cuma tidak hanya buku paket aja, yang kita pasti cari-cari kayak dari video pembelajaran atau internet. Kita cari-cari juga dengan referensi lain, seperti itu sih, sambil berarti nyari-nyari di web lain ya, gitu. internet lain yang biar bisa video, terutama video pembelajaran yang biar anak-anak tuh lebih termotivasi lagi untuk wah seneng nih menyenangkan nih di kelas gitu. Itu sih lebih ke bahannya. Berarti ada karakter animasi-animasi yang bisa buat biar lihat video seneng, ya. Betul. Biar menyenangkan juga di kelas, gak bosen. Bener sih, Bu, ya. Untuk tantangan tersendiri apa yang Ibu hadapi dalam menerapkan pembelajaran berbasis deep learning ini, Bu, di kelas? Kalau di kelas kebetulan karena memang saya kelas 2 ya, masih anak-anak kan, harusnya kan mungkin deep learning itu lebih ke
kayak anak harus berpikir kritis, Kritis, iya. harus banyak nanya. Nah, tantangannya itu kayak kesulitannya anak-anak tuh kayak masih belum ke arah situ, peka ke arah yang belum terlalu meningkatkan motivasinya tuh masih harus kita ayo nah ini gitu berpikir kayaknya Berarti harus butuh berpikirnya- dorongan betul, dari ibu juga gitu. Kita harus lebih itu lagi karena anak-anak masih mungkin kelas 2 karena belum kurang ini ya dalam berpikir kritis masih kurang luas gitu, masih belum itu aja sih tantangannya, lebih ke karakteristik siswanya masih ada yang Tapi biasanya ibu untuk mengetahui karakteristik siswa awal dari ibu sebelum mulai pembelajaran itu apa dulu Bu? biasanya kita ada pertanyaan pemantik biasanya kan, kita kaitkan dulu kemarin pelajaran ini gitu. Terus biasanya juga pretest sih sebelum yang itu biasa pretest ada berarti. pretest. Cuman setiap pembelajaran sebelum apalagi awal pembelajaran kan biasanya pretest. Ada pertanyaan-pertanyaan dulu pemantik biar anak tuh lebih termotivasi. Kayak itu aja sih. Lalu apa saja kesulitan yang paling sering ibu alami saat di kelas bersama siswa dalam pembelajaran matematika Bu? Nah, kesulitannya ya anak-anak itu kadang ya itu sedikit pemahamannya ya kayak kurang, masih belum berpikir kritisnya, masih perlu diasah lagi. Jadi anak-anak sulit itu paling untuk menyampaikannya itu ya perlu memang kita bahan ajarnya benar-benar yang benar-benar kreatif kita. Jadi biar anak-anak tuh oh iya paham loh ini penjumlahan tuh seperti ini atau pengurangan seperti ini gitu. Konsepsinya gitu. Tapi aja. kalau materi yang sulit itu apa Bu biasanya kalau di kelas 2 ini? Ya, karena sekarang masih bab 2 ya pembelajaran yang sebelumnya sih kalau untuk yang agak sulit mungkin memang pengurangan dan penjumlahan sih sudah mulai. Cuman pengurangan masih kadang ada yang oh iya dikurang, ditambah atau apa, apalagi soal cerita. Itu sih yang Soal cerita itu iya. memang yang saya sangat ini. Kadang anak-anak Bu ini ditambah atau dikurang. Gitu kan. Kadang mungkin lebih ke soal cerita, pengurangan dan penjumlahan. Lalu Agak kurangi gitu anaknya. berarti emang dari kesulitannya dari pengurangan tersebut gitu, cara mengeliminasi itu Iya, bagaimana. Terus kalau kalau soal ceritanya ya. ceritanya juga. Terus kalau misalkan ibu biasanya kalau di pengurangan itu awalnya itu dengan maksudnya puluhan dulu apa emang satuan apa gimana itu Bu? Soalnya ya, kita seperti apa mengenalkan gitu. dulu kan, bisa jadi pakai garis bilangan dulu. Mengenalkan konsep dulu. Misalnya kita kebetulan kalau anak kelas 2 itu memang harus apa-apa contoh yang paling bagus sih yang contoh yang konkret ya. Iya, Bener-bener kayak benar. misalnya bawa apelnya 2 ditambah ini gitu. Lebih ke itu sih. Mungkin dengan contoh yang lebih konkret aja. Ada contoh bendanya gitu. Tapi biasanya siswanya suruh bawa nggak Bu? Suruh bawa benda? Iya, kadang kita Kadang suruh suruh bawa, cuman kita kadang gurunya juga bawa. Misalnya Oh, jalannya iya. kita aja misalnya anak-anak gitu. Kita aja sih yang lebih ke sebelumnya selain video, kita juga bawa boleh pakai stick es krim, kita juga anak-anak biar anak-anak maju. Oh gitu. iya. Itu sih untuk mempermudah kayak ini loh ditambah itu Dikurang. ditambah kalau dikurangi itu mengurangi. Mengurangi, Nah, ya. atau enggak pakai garis bilangan maju atau Mundur. Oke, selanjutnya Kalau kelas akan dilanjutkan oleh teman saya, Anissa Safazaria. Berarti ibu di kelas 2 ini udah menerapkan deep learning apa belum? Insya Allah sedang menerapkan kalau sudah sudah mulai gitu ya karena kan kita baru masih proses gitu ya? sambil belajar aja juga. karena kita juga gurunya sebenarnya perlu pelatihan lagi kan untuk deep learningnya gitu. Sudah menerapkan sih insya Allah sudah. Nah, misalkan nanti deep learning ini udah ibu jalankan, nah, pendekatan atau metode pembelajaran yang ibu gunakan untuk mengajar itu nanti kira-kira gimana? Yaitu PJBL biasanya kan project lebih ke atau enggak anak-anak tuh harus mencari dulu tuh berpikir kritis atau discovery. Biasanya cari discovery learning kayak ini apa sih, cari dulu masalahnya. Iya Bu, ini diapain ya Bu, baru kita coba ada yang tahu mungkin gitu. Ya lebih ke permasalahan itu sih memang kalau deep learning kan harus selain itu harus menyenangkan juga kan anak-anak biar nggak fokus hanya materi satu kadang, itu. Menurut ibu ada nggak faktor utama yang bisa menghambat penerapan deep learning ini pada pembelajaran matematika di kelas 2 ini? kelas 2 ya biasanya faktor yang kayak menghambat itu ya itu tadi kadang satu memang siswanya kurang, karakter siswanya yang masih anak
anak kan belum bisa diajak berpikir kritis yang untuk kita perlu pertanyaan dulu, kitanya juga perlu pemantik, kitanya yang harus ayo nak, perlu motivasi. Itu sih kesulitan yang tadi ya faktor sama yang kita juga guru-gurunya mungkin perlu lebih ada pelatihan lagi gitu ya untuk kayak kan karena kita ada masih kayaknya masih perlu deep learning tuh lebih dalam lagi gitu. Kita kan tahu kadang taunya selain dari teman-teman yang sudah pelatihan kita diseminasinya kan ke kita ya bidang ada pelatihan juga dari teman-teman. Kita juga pasti cari-cari sendiri gitu, masih cari gitu sih. Nah tadi kan ibu sempat ngomong kalau media pembelajarannya yang konkret. Iya. Nah selain itu yang biasa ibu gunakan apa untuk media pembelajaran? Media pembelajaran ya paling itu kayak tadi video pembelajaran atau kayak stick es krim ya konkret ya stick es krim buah-buahannya kalau pengurangan ya kayak pengurangan kalau apa gitu. Kalau misalnya lagi pembelajaran yang bangun datar ya ada kuis-kuis gitu nggak Bu? Iya interaktif itu juga kan biar apa anak-anak saya Bu seneng gitu saya Bu ya Bu gitu. Iya sih diusahakan yang seperti itu biar anak-anak juga nggak bosan. Itu aja sih sudah mulai sedikit demi sedikit udah mulai. Nah berarti ibu udah menerapkan penggabungan dengan situasi kayak real life problem solving. Betul. Iya pemecahan masalah ya. Pemecahan sebuah masalah dalam nyatanya langsung. Iya bisa langsung kayak gitu sih. Dari permasalahan itu kita misalnya kasih permasalahan nih tugas apa gitu kan, anak-anak suruh berpikir. Udah sih. Cuman kalau untuk kayak misal contoh kita ajak ke warung atau ke pasar kita agak karena anak masih kelas 2 ya mungkin emang harus seperti itu nanti ke depannya. Cuman kayaknya untuk sekarang masih kalau untuk permasalahan itu kayak di kelas aja dikasih soal permasalahan gitu. Enggak yang harus belum kayak ke bawah langsung ke tempatnya misalnya kayak ke kantin beli apa dikurang atau belum sampai seperti itu. Terus menurut ibu kan sekarang kan apa-apa udah serba pakai teknologi kayak misalnya ChatGPT segala macam. Menurut ibu pada pembelajaran deep learning itu bagaimana Bu? Penggunaan teknologi pada pembelajaran matematika? Ya untuk teknologi ini kan menurut saya sih lebih ke yang kayak tadi media pembelajaran kan ya untuk kayak video. Tampilan video seperti itu. Terus menurut ibu kan sekarang kan apa-apa udah serba pakai teknologi kayak misalnya ChatGPT segala macam. Menurut ibu pada pembelajaran deep learning itu bagaimana Bu? Penggunaan teknologi pada pembelajaran matematika? Ya untuk teknologi ini kan menurut saya sih lebih ke yang kayak tadi media pembelajaran kan ya untuk kayak video. Tampilan video, kuis-kuis yang kita bikin interaktif kuisis. Ya itu sih yang lebih membantunya. Kalau untuk yang untuk AI aja mungkin yang ChatGPT-nya itu mungkin untuk gurunya kadang referensi misalnya kayak belajar gitu. Kalau ke anak mah lebih ke yang kita dari gurunya kayak video pembelajaran, kuis-kuis interaktif. Itu kalau untuk yang AI untuk ChatGPT ke gurunya aja yang lebih kita cari lagi nih apa sih lebih ke karena guru juga harus tahu ya harus baca tahu kayaknya sekarang tuh zamannya harus kayak mengikuti perkembangan zaman ya itu memang harus tahu harus cari-cari juga itu aja sih menurut saya. Kalau ke anak lebih interaktifnya yang kayak tadi video kuis-kuis interaktif memang biar menyenangkan biar nggak bosen gitu aja. Berperan. Nah terus dukungan sekolah baik terkait kayak fasilitas dari sekolah tuh untuk dari ibu gitu, untuk ibu dan siswa itu gimana? Nah alhamdulillah kebetulan SD kami alhamdulillah sih kalau dari segi sarana dan prasarana insya Allah sudah ada fokus di masing-masing sangat mendukung, maksudnya sangat benar-benar membantu gitu kan. Terus untuk gurunya juga suka ada komunitas belajar tuh kebetulan jadi kita kayak kalau ada kesulitan kita sharing bareng itu benar-benar ada untuk kayak
kok kita gimana sih ini kesulitan ini diselesaikan, nanti berbicara sama guru-guru yang lain, sesama guru pokoknya Jadi ada. pelatihan di Plurning juga ada komunitas Iya belajar betul, yang khusus komunitas gitu ya? belajar di SDN Nanti 07. Kita selalu ada hari Kamis. Oh, di setiap hari Kamis. Iya, berarti setelah komunitas pembelajaran belajar. sekitar jam 1 gitu. Setelah selesai pembelajaran anak-anak. Jadi sangat mendukung, alhamdulillah tuh sekolah dari internet, sarana, insya Allah sudah mendukung. Untuk pendekatan ini ya, kayak kan memang butuh sarana ya yang lebih. Iya. Dia udah insya Allah mendukung. Alhamdulillah berarti ya. Bu. Iya sudah mau. Terus biasanya bentuk penilaian yang ibu gunakan untuk mengetahui bahwa siswa ini tuh udah mendalami materi Bisa. matematika itu gimana? Ya biasa kalau asesmen kan seperti biasa ya, awalnya sih pasti ada tes tertulis, asesmen. Iya, jangan ditulis ya, digambar ya. Ya, sebentar. Iya, dia bilang nggak apa-apa. Gitu ya. Jangan ribut ya, sebentar ya. Bisa diedit kan? Bisa Bisa, Bu, tenang Bu, aja nggak Bu. apa-apa, justru malah emang pasti bener lagi di kelas gitu. Jadi gak apa-apa Bu. Iya, itu apa namanya tadi apa? Untuk Teknologi, sarana penilaian. prasarananya. oh penilaian Asesmen. ya, asesmennya selain seperti biasa untuk apa? Tadi ya pasti ada tes tertulis, ada tes bisa lisan, kadang lisan, atau ya untuk kalau project itu kan pakai rubrik. Biasanya rubrik, anak-anak tuh bisa nggak gitu kan? Oh sudah paham nih, saya paham, anak-anak tuh. Nah, Pak kalian tadi paham nggak? Kan kita refleksi juga kan sekarang. Oh iya saya udah mengetahui ini, saya udah bisa penjumlahan, saya udah bisa pengurangan. Seperti itu sih biasanya untuk penilaian kalau sehari-hari kami gitu. Nah selanjutnya itu pertanyaan terakhir dari saya, menurut Ibu langkah apa yang perlu dilakukan untuk meningkatkan efektivitas penerapan deep learning ini, terutama pada pembelajaran matematika di kelasnya Ibu? Nah itu dia nih, kayaknya untuk biar efektif banget nih, biar berjalan dengan bagus kan nih pembelajarannya, kita juga guru-guru memang perlu banget lebih ke pelatihannya lagi, guru-gurunya kan kayak lebih oh iya nih apa namanya tuh pembelajaran ini tuh deep learning tuh harus tahu yang bermakna, berkesadaran dan menyenangkan, itu tuh harus lebih di inilah apa kita tingkatkan lagi nih, gurunya nih harus lebih difokusin lagi nih, kita harus kayak gini nih gitu. Selain itu ya itu kita juga harus pelatihan, memang kayak harus banyak Iya, banyak pelatihan, banyak sharing. Itu Kalau aja sih. misalkan nggak sharing kan susah juga. Iya, untuk kadang yang kita lain belum dapat kayak kita pelatihannya. perasaan udah menyenangkan deh tapi kurang gimana Iya. gitu, kadang mungkin butuh sharing aja gitu biar efektif sih, lebih itu gurunya tetap harus 3 prinsip itu harus kita pegang, bener-bener harus fokus anak ke situ gitu, anak itu harus bisa, itu harus Bisa tiga menekankan. prinsip itu. gurunya harus bisa. Harus serba bisa. Iya betul emang Ibu izin bertanya, iya. bagaimana bagaimana persiapan dalam penilaian ke siswa gitu Bu? Kan tadi udah dijelaskan bahwasanya kayak adanya pelatihan dari untuk guru-gurunya gitu kan. Iya. Ada komunitas belajar. Terus kalau menilai persiapan siswa dalam pembelajaran MTK, terus dengan metode deep learning itu gimana? Oh, awal-awalnya ya? Iya. Seperti biasa tadi saya bilang, kalau awal kan ya kita bangun motivasi dulu ke anak, kita tanya pertanyaan pemantik dulu biar anak-anak tuh juga awal tuh bersemangat, apalagi karena kelas 2 saya bilang itu harus saya ditingkatkannya itu kan, kayak dia tuh termotivasi dulu, oh iya kita belajar tapi sambil menyenangkan ya, itu sih awal-awalnya kita apa sih, kita ajak motivasi dulu sama pertanyaan-pertanyaan yang pemantik dulu biar anak-anak oh iya berpikir, oh iya kita mau belajar ini harus berpikir dulu tuh, kritis anak-anaknya gitu. Kan di modul Persiapan. di awal-awal kan Ibu udah bilang membangun motivasi dulu Ya, kan kepada betul. anak-anak. Untuk di akhir itu pastinya ada refleksi, Refleksi, betul. ya. Itu gimana cara meningkatkan atau mengefektivitas refleksi tersebut terhadap pembelajaran MTK? Apalagi kan kebanyakan anak-anak yang udah memikirkan kalau MTK itu kurang Susah, menyenangkan, iya. susah juga gitu Bu. Iya itu betul. Untuk refleksinya biasanya saya juga suka nanya ke anak-anak,
Ya, untuk hari ini gitu kan, yang kalian sudah Rasakan. gimana, menyenangkan gak hari ini ya? Misalnya menyenangkan Bu gitu. Kalian sudah bisa apa ya, yang tadi penjumlahan apakah sudah bisa, misalnya gitu. Oh iya Bu, saya sudah paham ini. Kalau yang belum paham sih biasanya kita juga sebagai guru selain agar lebih anak tuh dapat lagi pembelajaran itu menyenangkan itu ya tadi, selain dengan cara yang harus metodenya harus lebih bikin anak termotivasi dan paham, menyenangkan, yaitu paling kita kalau anaknya kurang paham juga kita ada remedial, pengayaan, itu aja sih. Yang kurang paham kan remedial. Biasanya kalau remedial gitu soalnya tetap sama atau emang ada soal berbeda gitu, tapi mungkin nomornya saja yang diganti gitu Bu? Ya kadang biasanya juga kadang mungkin yang banyak yang salah di mana sih tadi gitu. Kita Berarti diulangi yang salahnya aja mungkin gitu. kalian atau enggak ditambah dengan soal lain tapi yang mirip seperti itu gitu, yang kurang misalnya. Itu sih mudah-mudahan sih anak-anak juga memang agak kita harus tekankan itu kan, karena kelas 2 ya masih kecil, kadang harus medianya memang harus benar-benar yang menyenangkan. Benar betul. Cocok sih deep learning ini, cuman ya materinya juga alhamdulillah yang nggak terlalu di buku kan juga nggak terlalu yang agak Banyak ini sekarang. Iya. Dulu kan Betul. tebel banget gitu, apalagi Dulu tuh gurunya banyak, juga. sekarang tuh memang pemahaman konsep lebih ya. Iya. Bagus sih, maksudnya positif banget sebenarnya yang ini, cuman kitanya juga guru memang harus banyak belajar juga biar anak-anak juga lebih merasakan dampaknya gitu. Kan deep learning itu kan penyempurnaan dari kurikulum Merdeka ya Bu. Pasti sebelumnya di kurikulum Merdeka juga adanya persiapan dalam perbedaan siswa-siswa gitu kan, kayak mengetahui dari asesmen tersebut gitu. Gimana cara Ibu mempersiapkan gitu asesmen dan membandingkan untuk pembelajaran yang lebih konkret lagi ke anak-anak dari perbedaan pemahaman siswanya? Kayaknya lebih ke kalau tadi saya bilang apa ya, itunya apa sih, PJBL itu kan barang-barang yang apa namanya, yang untuk permasalahannya, anak-anak dikasih permasalahannya, mungkin lebih ke itu sih, penilaian yang berbasis project bareng-bareng, kayak pakai tadi rubrik, ini anak kira-kira udah paham apa belum sih gitu. Kita lihat dari, selain dari hasilnya kita lihat prosesnya. Oh iya, anak-anak nih paham loh gitu. Kurang lebih sih penilaiannya seperti itu sih, mungkin lebih ke selain hasil, proses juga kita lihat. Oh, kalau aku diskusi yang ini nggak ikut ini loh, tahu Nimbrung apa enggak, ikut bareng. seperti itu sih mungkin kurang lebihnya. Kalau rencana pengembangan inovasi terhadap pembelajaran mendalam ini seperti apa kalau untuk diterapkan di pembelajaran MTK gitu? Untuk inovasi biar lebih lagi ya, selama ini sih alhamdulillah kan sudah menggunakan yang tadi yang media ya, udah pakai IT ya, sama ya udah pakai apa namanya, alat pembelajaran dia, pokoknya udah pakai media pembelajaran, udah pakai Infocus. Mungkin inovasinya ya itu sama tadi, lebih ke pakai alat peraga sendiri. Kadang inovasinya kita pakai stick es krim kalau penjumlahan, atau pakai buah, ya benar-benar buahnya di bawah. Itu sih kalau untuk inovasi yang lebih Mendalam dari sekolah biasanya ada mendalam lagi. Nah itu mungkin nanti butuh itu lagi kali ya, pelatihan untuk medianya, bikinan sendiri gitu mungkin. Selama itu sih saya belajar ke anak-anak sih itu aja sih yang gampang didapat sama lingkungan kita aja gitu. Lebih konkret ya? Iya, lebih kayak gitu aja sih. Oke Bu, mungkin itu saja gitu ya pertanyaan terkait wawancara interview pada hari ini. Dari kami, terima kasih banyak untuk Ibu udah menyempatkan Ya waktunya. Allah. Maaf kalau kami sudah maksudnya sudah ganggu gitu Ibu saat lagi mengajar gitu. Kami mohon maaf gitu. Kurang lebihnya dari kami bertiga pamit undur diri. Bila itu saya bilang fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga kakak-kakak, semoga tadi interview kita, wawancara kita ya bermanfaat juga ya. Amin, sama-sama, iya, karena kan iya, kita sharing belajar, aja ya. iya, Bu, benar. Benar, saya juga masih belajar ini, apalagi kan saya bilang pelatihan ini kan meskipun emang sama aja sebenarnya kan, Iya. kayak lebih
katanya ini kan namanya pendekatan aja, bukannya kurikulumnya sama Merdeka, cuman ini pendekatannya aja biar anak lebih bisa lagi konsepnya. Sebenarnya gitu aja sih, sebenarnya pendekatannya aja sih, ya mudah-mudahan sih bisa diterapkan. Amin. Iya Bu. Iya benar, meskipun agak masih harus ya itu aja Kak. Oke Bu. Kalau ada kurang-kurang ini ya. Halo teman-teman semuanya, di sini kami sudah mengobservasi dan mewawancara